Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ipan Nur Panji Sapare di channel Ipan Nur Panji, membahas tentang goes, BMX, MTB, berbagai macam, dan juga membahas ada obrolan tentang mantan pembalap BMX ya. Dan siapa sangka di warung 28 ini ada mantan pembalap tahun 80-an, yaitu Bapak Andi. Dan ini mie kocok Pak Andi, chef Pak Andi. Siapa sangka mantan pembalap tahun 80-an menjadi chef ya. Kita tanya-tanya nanti langsung ke chefnya. Langsung Pak Andi. Ya, kita tanya-tanya. Ini langsung Pak Andi ya. Pak Andi yang racik. Pak Andi. Lincah ya, kayak goes lincah, masak juga lincah, mantap, recommended banget. Penampakan nasi goreng Langsung Pak Andi. Bu, balik lagi tuh. Ada ketinggalan itu. Aku mau ini daun seledriku di rumah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ipan Nur Panji Sapari. Di sini saya akan membahas tentang legenda ya. Siapa yang tidak kenal legenda BMX pada tahun 80-an, yaitu Bapak Andi. ya. Selamat malam Di bukan atas ya, Pak. Oke. Topina pilih ya, Pak. Sip. Nah, iya Pak Andi nya, iya idolanya. Walaupun saya beda jauh, saya itu balapnya tahun 2000, Bapak tahun 82 mulai tahun 82. Nah, tapi saya sudah kenal sama beliau. Soalnya dari senior saya tuh ada Pak Andi. Timnya adalah tim OAK Sumedang. tim OAK Sumedang. Nah, ini Pak Andi kumaha ieu teh? Asana jadi tim balap, ojol-ojol jadi kanu chef. Cerita nama panjang gitu. Kumaha itu? Emang sih pertama saya mengenal balap sepeda itu waktu SD kelas 4. Waktu SD kelas 4 itu sepedanya bukan BMX. Kalau dulu itu sepeda yang bentuknya inilah, yang kayak lowrider itu apa, Swin apa ya? Swin ya, kayak gitu. Pertama itu. Nah, itu beli tahun 80 kalau nggak salah. Tahun 80. Tapi tak can lahir mah. Itu 80. Nah, mulai BMX itu memang dari tahun 80 sih. Kalau udah di luar negeri mah udah tahun 80, cuman datang ke Indonesia itu ya sekitar 81-82 gitu. Pertama saya punya BMX itu kebetulan waktu itu yang pertama booming itu ada Oyama Taiwan ya. Taiwan. Nah, itu Taiwan. Sebelum ada warnanya yang pernekal gitu. Nah, Oyama pertama saya punya tuh Oyama gitu. Harganya dulu tuh kalau nggak salah waktu itu saya sama Babeh gitu ya, waktu dibeliin itu
harganya kan 75.000. Oyama 70.000. 70.000-an. Ayeuna mah leuwih ti 2 juta Oyama. Itulah sekitar tahun 82 gitu ya. 82 itu. Nah, kenapa bisa menginjak ke jadi balap gitu ya? Ya. Nah, dulu itu kan waktu zaman video, tahu nggak Betamax lah video tuh, zaman Betamax. The Bandit, filmna uang ya. salah mah. Saya itu lihat-lihat video itu, kebetulan saya punya videonya gitu ya. Betamax dulu tuh ininya Sony lah kalau itu, tapi ininya apa Betamax atau lah pakai kaset lah kayak gitu. Eta mah jadul pisan. Tapi tak terang Betamax. Malahan saya waktu itu idola pembalap BMX tuh yang masih ingat itu kalau nggak salah nih ya. Luar negeri nih. Soalnya lihat di film Track War gitu ya. Pertama ada sebelum BMX Band itu ada Track War dulu itu. Iya. Itu ada Eddie King. Eddie King itu kalau nggak salah timnya tim Diamondback. Eddie King. Diamondback dulu tuh. Diamondbacknya itu kalau nggak salah pertama keluar itu Formula One atau apa itu ya. Iya. Eddie King itu pakai itu. Terus yang ini GT, tim GT itu ada Tommy Bracton kalau nggak salah. Tommy Bracton ya itu. Kupas tuntas semuanya karena ya itu Tommy Bracton. Terus tim ininya Skyway Scott Freeman itu. Freestyle ya. Freestyle itu. Kalau tim Havi-nya kalau nggak salah tuh siapa ya dulu tuh, saya idola sih sebenarnya. Gary Ellis kalau nggak salah, nggak tahu Gary Ellis, nggak tahu Scott Stunner gitu ya. Pokoknya mah itulah itunya. Udah lama sih, maklum. Tahun sekian gitu ya. Cuman, nah ini idola kita itu namanya sama Andy Ruffel. Nah, tim rally. Dia dari Inggris. Nah, itu idola. Makanya saya kebetulan Andy R. Jadi kayak kalau balap itu kita suka pakai nama Andy Ruffel, Sumedang. Itu ya, mungkin kalau yang tahu itu Andy Ruffel itu pembalap dari Inggris kalau nggak salah gitu ya. Pasti kalau yang 90 80-an pasti tahu ya, itu sudah tua. Abi tacan lahir 80 mah Pak. Abi tacan lahir. Sepeda pertama Pak Andi kan tadi Oyama. Yang dipakai balap itu apa Pak? Pertama ya kita pakai Oyama balap itu. Tapi yang lain itu udah ada merek-merek yang terkenal kayak GT, Diamondback gitu ya, Rally ya gitu. Nah kita itu waktu itu berhubung ya namanya waktu itu harga memang waktu Diamondback Rally itu 125.000 kalau nggak salah, sedangkan Oyama 70.000 dan 75 ya. Kelapanya Rally 180.000. Itu Rally itu yang murah itu tuh. Lamun diborong kapungkur 180.000, ayeuna diical jantan Sultan Pak. Tegedah gaduh sawah, gaduh sepeda rally ge. Bapaknya Oyama ya. Oyama. Tapi sempet kalau nggak salah Diamondback. Saya sesudah Oyama kita kebetulan musim yang Pernekal. Pernekal. Kita langsung Kuahara yang pakai sama saudara gitu ya. Itu Kuahara X apa ya? X-Lite nggak tahu apalah, pokoknya pertama cuman peleknya itu pelek bintang. Yang ininya pelek bintang. Tapi kuat ya sampai kuat. Sekarang peleknya masih ada tuh di sana. Ada di rumah. Peleknya masih ada tapi ingket tinggalnya. Diana eta leanan teh. Diana barang gaib sugan dikabikeun. Sugan dikawinkan eta jigana barang gaib. Nah, Pak, yang paling nyaman dipakai balap waktu Bapak balap nih. Kan ya sama di review oleh saya itu GT ya, GT Match-1. Nah, yang paling enak dipakai balap itu apa? Oyama, Diamondback, GT atau apa? Nah, sebelum punya GT kita kan yang adanya itu gitu ya, Oyama ya anggap aja paling enak gitu ya. Tapi pernah menghasilkan juara gitu. Cuman pertama saya dapat hadiah. Baru pertama dapat gitu ya, juara pertama, tapi hadiahnya dibawa kabur sama panitia. Saya itu tahu Pak, saya tahu itu. Saya tahu itu. Ada di Sayang di Jatinangor itu tahun 93 itu ada kejuaraan mini cross. Itu uang daftar peserta itu
dianggur itu saya tahu, saya kenal sama panitianya. Oh jadi gitu Pak? Sama itu kasusnya sama yang disayang gitu, waktu itu kita di Sumedang gitu ya. Nah itu, cuma kita waktu itu di Sumedang. Nah udah itu udah dapat terus gitu ya, sampai kita itu pertama ada Coca-Cola yang botolnya gede itu, hadiah pertama tuh itu Coca-Cola bling. Hanya Coca-Cola dan uang sebesar 25.000. 20.000 kalau aya nama 2,5 juta dan banyak 2 juta. Tim pertama waktu itu Waktu ada singkatannya sih, Organisasi Anak Kreatif Sumedang. Gitu. Memang sih dulu di Sumedang tuh banyak klub-klub tuh. Cuman waktu itu sepedanya sepeda yang Swin itu Cawin itu ada Norda, ada Spirit gitu ya, kayak gitu. Cuman nah mulai BMX kita baru keluar tim itu yang baru. Dan kita itu tahun 8 punya tim itu waktu itu tahun 84 kalau nggak salah, 83 84 kita baru bikin tim gitu, tim OAX gitu. Tim OAK Pak, itu tim lokal atau napi sponsor biasanya kan kalau sekarang nih, kalau sekarang tim misalkan tim apa, kita tidak daftar uang pribadi ya kalau sponsor. Nah kalau OAK itu gimana Pak? Dulu tuh gini, kita kan waktu zaman sepeda rame-ramenya booming BMX gitu ya. Nah kita waktu sekolah pakai BMX semua. Akhirnya itu teman-teman sekolah gitu, yuk kita bikin perkumpulan lah gitu. Nah itu pertama awal dari itu gitu. Nah jadi bikinlah tim OAX itu dan ikut setiap kejuaraan gitu. OAX teh organisasi anak kreatif Sumedang. Ini wajib kayaknya orang Sumedang ini wajib dikembangkan lagi. Ya biar jadi ente parem, jadi timna generasi ke generasi itu ada ya. Nah di rumah Pak sepeda apa saja ya, sugan gitunya, sugan ayam milikna. Memang sih kalau dulu sebenarnya sepeda itu banyak sih saya yang pernah dipakai gitu ya, mulai dari Skyway gitu hadiah dulu, rally yang kayak gitu cuman ya. Kalau Pak Skyway dulu harganya berapa Pak? Nggak tahu, itu dapat hadiah dulu, premnya doang. Hadiah Skyway ayeuna premna hungkul 2.400.000 2,5 juta ya. Bahkan aya nu 3 juta itu dipakai hadiah. Itulah waktu dapat. Cuman ya yang namanya dulu itu yang kepikiran itu pingin GT gitu ya, Haro kayak gitu. Cuman yang namanya barang langka itu susah sih datang ke kitanya gitu. Cuman yang ada itu kalau nggak salah itu cuma Kuahara, Diamondback, Skyway juga jarang-jarang gitu ya. GT yang itu cuman susah gitu yang itunya. Tapi yang booming itu yang dulu mah ya kebanyakan antara Kuahara, Diamondback gitu. Selain ada Oyama, Golden Eagle, Champion, Champion. Nah itu yang masih ini, terus Diakom, Isibasi kalau nggak salah. Oh itu dulu tuh Isibasi itu masih Jepang gitu ya. Akibo kalau nggak salah. Akibo gitu. Itu. Nah kesini Haro datang. Haro ada Haro Brooklyn. Mid school ya. Mid school. Tahun 90-an lah ke sana. Kalau tapi GT Match One itu tahun 84 85 itu udah keluar. Itu 84 85 termasuk ada yang buat freestyle. Freestyle gitu itu. Nah itu. Nah makanya waktu pertama kita punya yang itu tuh Diamondback sama Kuahara gitu. Jadi kita sama saudara itu biar nggak sama mereknya, beli satu Kuahara, satu Diamondback, tapi balapan gantian gitu. Itu sama saudara gitu waktu di Sumedang gitu. Kita nanti abi apana Diamondback teh ayeuna pangawasan nu ayeuna we nya antara 11 juta dengan aya nu 8 juta bahkan aya nu 15 juta. Waktu dulu Pak Ori Diamondback sama Kuahara atau DB Formula itu berapa harganya? Saya beli Kuahara sama Diamondback itu 125. 125.000. 125.000 teh asa wah gitu. Kalau dulu diborong rally Diamondback borong udah maunya ayeuna teu kedah gaduh kontrakan, teu kedah gaduh sawah, gaduh eta we. Makanya waktu ada sebenarnya saya itu pengennya tuh rally. Cuman rally itu kayak beli kacang, datang ke toko habis
datang ke toko udah habis, kita nggak kebagian gitu waktu itu ya. Akhirnya kita beli Diamondback lagi gitu ya. Jadi Diamondback itu 2 kali, yang batangnya gede nggak tahu Diamondback apa gitu ya, sama peleknya bannya gede-gede waktu itu. Diamondback memang stangnya itu yang lurus kalau nggak salah, itu DB-nya gitu. Oh, Diamondback itu orisinilnya yang lurus ya. Yang lurus, harganya juga sekarang lumayan, Pak, di atas 500 kalau dulu ada nggak, Pak, teman Bapak yang sekarang masih goes atau yang masih aktif? Kalau dulu sih pembalap-pembalap yang paling senior dari kita itu banyak sih ya. Ada Eddie Cross, ada Nangstick, Sumedang itu Bandung. Terus ada yang crossnya aja gitu ya, yang cross, ini yang mini cross. Mini cross tuh ada Nangstick, ada Eddie Cross, terus Frans Wijaya kalau dulu mah disebutnya WAN gitu ya itu. Terus siapa lagi yang dulu tuh. Jadi memang yang Bandung, kalau yang freestyle-nya itu mungkin dulu tuh ada tim, ini nih tim kalau kita balapan di Bandung itu musuh-musuhnya itu biasanya kalau kita beradunya ada tim ARZ. ARZ kalau nggak salah ARZ sekarang juga ada, kalau masih ada. Iya, kalau kita suka ini ya ARZ. Terus apalagi itu teh FCRZ kalau nggak salah, FCRZ. FCRZ Murai, timnya dari Bandung teh ya, yang itu Agus Luli almarhum. Terus banyak sih sebenarnya, ada ini dari Haruman itu Asgai kalau salah, Haruman ya, di Jemberung. Andi Gray Pak. Gray ya, Gray itu bener. Dia itu sama saya, kalau dia main ke Sumedang tuh digoes tuh Andi Gray itu ke Sumedang, mau kalau ketemu sama saya itu dulu. Oh, dari Bandung ke Sumedang digoes gitu. Salam baktos Om Andre Gray. Sip. Dulu tuh kita balik lagi kalau Bandung, kita goes lagi ke sini gitu. Sampai saya ada pengalaman nih yang lucu, ada balapan di Cilengkrang. Kita itu nggak ikut balap gitu, cuma nonton gitu ke sini. Tapi tahu-taunya ini ada balapan sama Sandi Injol sekarang ini. Cilengkrang di sini di Cirunuk, Pak. Cirunuk. Waktu itu saya peserta, waktu itu pemula kalau nggak salah. Kita nggak bawa sepeda, disuruh ikutan. Aduh, nges ikutan, naonan kita datang ke Bandung nggak ke Raja Ungkul mah, dinya ngesek balapan wes sepeda ceritanya. Pakai wes sepeda nu aya, sampai dikasih pinjam ti anak ARZ penyisihan gitunya, ku Irsan, tak inget ya Irsan gitu. Terus pinjam yang siapa lah? Emang waktu itu bapak ada Takin ya, sama Takin. Bang Takin masih ini. Musuhnya itu ada Heri Turbo yang Tasik gitunya, terus ada Buyung Tasik tuh, terus Cucu Juki kalau nggak salah Tasik tuh dulu. Kalau tuan rumahnya itu siapa ya, orang ujung rumah Dani kalau nggak salah itu ya, itu sama Berry yang kayak gitu. Cuman waktu balapan itu kita dikasih pinjam ya, ikut aja daftar ya ceritanya gitunya. Penyian pakai sepeda ini, semifinal pakai sepeda, soalnya pas waktunya itu barengan yang dipinjam itu diparake semua, jadi kita nggak ada sepeda. Akhirnya kita pinjam yang punya WA pakai GT itu pertama. Saya pakai GT ada Pro Series kalau yang salah, masih ada tuh sepedanya kalau nggak salah itu pakai itu. Tapi akhirnya waktu final tuh kita pakainya Hats Pro Rider. Bukan punya kita itu juga, pinjem. Nang Namut berarti nya, Nang Namut. Ya waktu dulu kalau nggak salah, Pak, waktu saya masih kecil ya, tahun 98 waktu mau itu yang mendominasi mini cross itu Sumedang, Tanjung Sari, Majalaya, Bandung. Itu kesininya Tanjung Sari mah yang ininya ya. Oh iya. Tapi ya, waktu dulu Tasik kan, Tasik. Gitu. Tapi enaknya tuh kalau kita balapan ke luar gitu ya, kalau ke Jakarta kayak ke Pulau Mas atau ke Rawamangun, Velodrome, kita sama anak Bandung tuh bergabung. Oh, ngahiji gitu. Yang penting jangan kalah sama anak Jakarta gitu. Memang sih kalau kita balapan sekarang sama dulu itu memang beda gitu ya. Kalau lihat sekarang, kalau dulu itu fisik ya, ini ya skill. Nah, kalau sekarang mah kan skill kan yang lebih ininya kan ya. Dan kalau yang balapan sekarang itu 1 putaran kalau nggak salah ya. Iya, 1 putaran beres. Tapi Jakarta dari dulu juga udah pernah 1 putaran. Jakarta. Cuman Jakarta itu lebih
yang namanya lapangan dulu gimana, jumpingnya juga masih nutug lah ibaratnya, nggak kayak landai kayak gitu gitu. Memang sih, makanya kalau orang-orang dari kayak Jakarta, dari mana-mana balap di Bandung itu nyerah. Kenapa bisa menyerah gitu? Soalnya penyisihan 2 putaran, semifinal bisa nama, pas finalnya bukan ditentuin sama panitia, ditentuinnya sama pembalap. Nah, itu yang itu. Jadi benar-benar fisiknya benar-benarnya henteu aya ti sangkut paut ti panitia. Jadi tidak aya ada sangkut paut. Wah, ieu jalmina kieu. Kalau dulu itu benar-benar fisiknya, Pak. Nah, benar-benar fisik. Nah, kalau ngobrol ini kayaknya nanti ada episode yang kedua ya. Nanti soalnya ini sudah malam, Bapak juga mau nutup. Pertanyaan yang terakhir. Nah, ini Pak. Nahanya kan aya kapungkur mah sepedahan sepertos Om Sada, Mang Aget. Nah, itu Om Sada ada itu. Langsung dan berapa sepeda kapungkur kanu bengkel. Muka bengkel atau tapi guys kene. Nah, ieu naha ojol muka warung nasi atau naon itu. Warung ceritana kumaha gitu Pak. Gini. Tahun 90 sesudah keluar 89 keluar SMA ya. Kita itu dulu itu pengen ke sekolah perhotelan. Ya. Apa namanya? Nggak ada cita-cita untuk masak, tidak ada. Dari balap jadi cita-cita masak tuh nggak ada. Kan waktu itu nggak tahu ya. Saya masuk aja ke perhotelan, nggak tahu masalah masak, pegang pisau gimana gitunya, tahunya kan goes gitunya. Nah akhirnya mah sekolah we ceritanya gitunya, itu 1 tahun. Nah udah itu kita ngelamar ke hotel, diterima di hotel waktu itu di Panghegar. Udah itu ya akhirnya jadilah seorang cook gitu. Dan sekarang itu udah pensiun. Kita pensiun udah hampir setahun kalau nggak salah, awal 2020 sebelum Covid. Kita pensiun. Nah, kita baru buka warung-warung gini gitu. Itu ceritanya. Memang yang lain mah ada yang ke motocross. Nah, ada yang ke bengkel, jual sepeda kayak gitu. Kita mah enggak, makanya sama teman-teman juga kamu mah beda cenah, yang balapnya jadi Kanokia cenah. Nah, itu. Nya BG mikirna kitu, wah kan anu sanes-sanes mah angkatan bapaknya Om Sada, Mang Aget itu pasti anu kapungkura bengkel itu jadi muka bengkelnya, dulunya pembalap muka bengkel. Yang ini jadi chef. Jadi ceritanya seperti itu ya. Terima kasih Pak Andi. Nanti kayaknya ada episode yang kedua, Pak. Oke, main lagi ya? ke sini. Main lagi ke sini. Lihat gitunya. Tuh belum juga lihat sepeda-sepedanya, barangkali ada barang gaib. Terima kasih, semoga lancar usahanya Pak Andi ya. Amin, terima kasih. Semoga lancar. Sehat semua. Amin, amin. Semua mantan-mantan sepeda BMX sampai sekarang sehat semua. Amin. Dan tetap olahraga goeskeun lah gitu, ramekeun gitu. Sehari 30 menit cukup goes. Jadi untuk upami capek mah mending keneh liren heula. Dan ini saya memakai baju Old School BMX Makassar. Terima kasih Om Lipi, Om Ato, dan juga Endorse ini dari Om Mulder. Nih, channel YouTube 3 minggu udah ada Endorse Pak. Alhamdulillah udah ada Endorse. Terima kasih, semoga lancar usahanya Pak. Semoga sehat selalu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam goes, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.